Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Inilah satu ungkapan rasa gembira, rasa bahagia kita karena alhamdulillah kita pada kesempatan ini sudah memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan yang begitu Allah berikan ya dengan sangat luas sehingga kita kaum muslimin ya tidak boleh ketinggalan, tidak boleh kemudian ya terlena, sehingga mudah-mudahan ya marhaban ya Ramadan ini adalah satu ungkapan kita agar kemudian kita betul-betul memanfaatkan Ramadan ini dengan seluruh amal-amal soleh yang terbaik, dan mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan untuk kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kemudian kita menyikapi datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita memahami bahwa ada dua dimensi setidaknya di dalam kita menyambut dan mengisi suasana Ramadan, khususnya di tahun 1446 Hijriah ini. Yang pertama itu adalah dimensi yang sifatnya spiritual, dalam arti secara ruhiyah, di mana kita bisa belajar dari ya dua peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan di saat zaman Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah turunnya Al-Quran atau yang kita sering kenal dengan nuzulul Quran. Kemudian yang kedua itu adalah diturunkannya malam Lailatul Qadar, malam yang memiliki nilai lebih ya besar daripada ya 1000 bulan. Kita akan lihat satu persatu apa yang kemudian nanti bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini dari aspek atau dimensi spiritual ini. Kita memahami bahwa turunnya Al-Quran ya kepada baginda Rasulullah SAW ya itu adalah terjadi pada bulan Ramadan, pada saat beliau bertahanut atau kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di Jabal Nur di Mekah ya, khususnya kemudian di puncak daripada Jabal Nur yaitu Gua Hira. Di sana beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk memohon petunjuk, karena beliau saat itu benar-benar menghadapi keadaan masyarakat yang kita kenal dengan masyarakat yang jahiliyah. Maka beliau meminta petunjuk pada Allah ya agar kemudian ya diberikan jalan keluar dan kemudian akan bisa membawa masyarakat ya menuju kemudian cahaya kebaikan. Maka pada bulan Ramadan tahun tersebut ya beliau kemudian mendapatkan satu wahyu yang kita kenal sebagai wahyu yang pertama, yaitu dengan diturunkannya surah Al-Alaq ayat 1 ya sampai kemudian ya kelima, yang kemudian sekaligus memberikan ya satu amanah, satu misi kepada beliau ya, yaitu beliau menjadi nabi sekaligus rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan tersebut ya beliau dengan ya perasaan yang begitu ya luar biasa, begitu kemudian membahana bagaimana kemudian akhirnya beliau mengemban satu risalah yang begitu luar biasa. Karena dengan ya aspek spiritual ini maka menjadi sangat jelas bahwa keberadaan ya amanah tersebut benar-benar sangat penting bagi umat manusia. Karena kemudian itu beliau sampaikan kepada istri beliau, dan kemudian beliau katakan kepada istri beliau, la rohata ba'dal yaum ya Khadijah. Tidak ada waktu untuk kemudian berlena-lena lagi ya Khadijah setelah kemudian ya hari ini atau setelah aku diangkat menjadi ya nabi dan rasul untuk umat ini. Maka kemudian istri yang begitu salehah
ya itu kemudian ya memberikan jawaban yang menguatkan hati beliau, ya yang akhirnya kemudian beliau mendukung sepenuhnya sampai akhir hayatnya untuk baginda Rasulullah SAW berdakwah menyebarkan Islam. Maka dari sini hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul memahami bahwa pelajaran penting ya dari dimensi spiritual ini adalah bagaimana kemudian kita di bulan Ramadan ini berusaha untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain yang utama tentu saja adalah dengan melakukan saum Ramadan, tetapi kemudian kita juga berusaha agar kita bisa melakukan berbagai amalan-amalan sunnah seperti membaca Al-Quran, seperti kemudian kita bersedekah, seperti kemudian kita juga melakukan sholat-sholat sunnah, dan juga berbagai amalan-amalan yang lain yang pasti itu kemudian agar kewajiban dan hal-hal yang sunnah itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bisa belajar dari peristiwa yang sifatnya spiritual ini adalah dari malam Lailatul Qadar. Kita tahu malam Lailatul Qadar itu Allah anugerahkan terutama di 10 hari ya yang terakhir dan khususnya di malam ya yang ganjil, di mana kemudian di situ kaum muslimin ya diperintahkan untuk kemudian semakin melakukan ya pendekatan kepada Allah, taqarrub ilallah ya dengan melakukan iktikaf dan juga terus melakukan amal-amal yang wajib maupun yang sunnah. Kenapa? Karena kita tahu ya di dalam kemudian ya bulan Ramadan ini ya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa Al-Qur'an itulah yang kemudian ya terus harus kemudian menjadi ya hal yang kita kemudian upayakan, bukan hanya sekedar dibaca, bukan sekedar dihafalkan, bukan sekedar kemudian ya ditadaruskan, tetapi adalah bagaimana kemudian Al-Qur'an itu diamalkan. Dan alangkah indahnya kalau kemudian amalan-amalan itu ya itu akan kemudian semuanya ya dilakukan ya dengan dasar Islam, dengan dasar Al-Qur'an dan juga sunnah baginda Rasulullah SAW. Sehingga dari sini kemudian kita bisa melihat ya khususnya di malam Lailatul Qadar ini ya kita kemudian ya berusaha untuk kemudian mendekat kepada Allah lebih dari malam-malam yang sebelumnya, sehingga pahala ya lebih dari 1000 bulan ya kalau kita konversikan mungkin lebih dari ya 83 tahun itu akan benar-benar kita raih, sehingga Ramadan kita ini akan menjadi Ramadan yang terbaik. Dan lebih dari itu, maka sesungguhnya pada bulan Ramadan ini secara dimensi ruhiyah itu pada akhirnya akan menjadikan Al-Qur'an sejak daripada ya turunnya pertama kali ya kemudian diberikan juga kemudian ya oleh Allah malam yang begitu luar biasa terutama di bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar, maka seluruh subjek penerapan syariat Islam itu benar-benar akan bisa ya kita lakukan secara maksimal, baik secara individu ya dari aspek ibadah, bagaimana kita makan, minum, pakaian, akhlak, bermuamalah, berdakwah, itu semuanya kemudian kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Atau kemudian kalau kemudian kita bersama dengan jamaah di dalam satu organisasi dakwah, maka kemudian kita bisa melakukan muamalah dan dakwah ya dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kemudian kita berdiri dan menjadi bagian daripada warga negara suatu negara, maka negara itu tentu harus kemudian didorong agar kemudian muamalahnya, ya dakwahnya dan ukubat atau kemudian sanksi yang kemudian mestinya diterapkan oleh negara di dalam mengatur kehidupan masyarakat itu semuanya ada benar-benar di dalam ya aturan-aturan Allah secara keseluruhan atau secara komprehensif yang kita kenal dengan istilah kafah. Maka dari sini hadirin rahimakumullah, jangan sampai di bulan Ramadan ini justru kemudian terjadi maksiat ya dan dosa ya baik secara individu, kelompok ya maupun juga dalam konteks negara yang ujungnya itu adalah
bagaimana kemudian individu atau kemudian negara ya atau kemudian kelompok itu mengalami ya keadaan di mana ya kemaksiatan dan dosa itu menjelma menjadi kerusakan. Dalam bahasa lain, kerusakan itu akan menjadi bencana multidimensi. Ya, bahasa lainnya lagi adalah dalam keadaan terjajah dan tidak bahagia. Karena sesungguhnya Ramadan ini memberikan kebahagiaan kepada kita dengan amal-amal yang pahalanya dilipat gandakan, maka sesungguhnya kita ya memiliki kesempatan yang begitu luar biasa untuk menjadikan individu, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat maupun negara itu ada di dalam ketaatan total kepada Allah. Karena di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu ya udkhulu fis silmi kafah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ya kalian ke dalam Islam ini ya dengan aturan-aturannya seluruhnya secara totalitas, secara komprehensif. Sayang sekali kalau di dalam bulan Ramadan yang penuh barokah ini dimensi ya spiritual ini itu kemudian ya tidak kemudian kita realisasikan. Kemudian dari situ ya maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya apa hasilnya kalau kemudian Ramadan ini dan tentu bulan-bulan berikutnya itu kemudian kita penuhi dengan ya totalitas daripada ketakwaan tadi itu, maka sesungguhnya secara individu ya puasa ini ya Ramadan ini akan menjadi kesempatan bagi kita, menjadi benteng bagi kita secara individu ya dari berbagai godaan-godaan ya yang bisa menggelincirkan kita. Makanya kemudian di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa asyam ya saum itu adalah junnah. Ya saum itu adalah sebagai perisai dari berbagai godaan, tantangan maupun juga kemudian tarikan-tarikan kemaksiatan. Sementara pada satu sisi ya ketakwaan ini pun juga ya tidak cukup hanya individu tetapi juga harus secara kolektif, di mana kemudian masyarakat dan negara itu kemudian menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala secara total. Inilah yang disebut ya bahwa ketakwaan ya ini akan menjelma menjadi benteng masyarakat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga kemudian menyampaikan ya al-imamu junnah, ya bahwa seorang pemimpin itu adalah laksana perisai. Dia melindungi masyarakatnya ya dari berbagai ya bahaya, dari berbagai kemudian ancaman musuh ya baik di dalam maupun di luar negeri. Kita perhatikan hari ini bagaimana ya masyarakat hari ini banyak mengalami kezaliman dengan kebijakan-kebijakan yang ada ya dari kemudian berbagai hak masyarakat tidak dipenuhi, bahkan kemudian juga ancaman-ancaman penjajah sebagaimana kemudian saudara-saudara kita misalnya di berbagai belahan dunia, khususnya misalnya di Palestina misalnya ya sampai hari ini ya kita tentu harus bisa berempati bagaimana kemudian ya keadaan mereka ini ya tetap ada di dalam ya penjajahan entitas Yahudi laknatullah yang kemudian di-backing oleh Amerika yang sebenarnya juga merupakan ya wajah atau kemudian pelaku penjajahan yang sesungguhnya. Maka dari sini ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Aspek spiritual ini kita wujudkan agar umat Islam ya kita semua yang jumlahnya itu lebih dari ya 2 miliar akan betul-betul ya bisa merealisasikan ketakwaan. Kenapa? Karena ujungnya hadirin rahimakumullah ya kita ya berpuasa, kita saum itu adalah untuk takwa. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian kemudian bertakwa. Dan takwa secara individu maupun secara kolektif, baik untuk benteng individu maupun benteng masyarakat, itu benar-benar akan bisa kemudian kita ya realisasikan. Inilah makna daripada dimensi spiritual atau ruhiyah. Tetapi pada saat yang sama kita juga jangan lupa bahwa Ramadan itu juga mengajarkan kita dimensi siasah atau kemudian politik. Apa yang dimaksud? Kita bisa belajar dari dua peristiwa yang terjadi juga pada bulan ya Ramadan yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah ketika beliau bersama sahabat kaum muslimin itu kemudian memenangkan perang Badar. Ya, perang yang merupakan jihad pertama
ya antara 313 kaum muslimin pada saat itu dengan lebih dari 1.000 orang ya dari kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah dibebaskannya ya kota Mekah ya dari kaum kafir, yaitu apa yang kita sebut dengan Futuh Mekah di dalam Sirah Nabawiyah. Mari kita lihat di dalam peristiwa yang pertama, yaitu kemenangan di dalam perang Badar. Ya, kita bisa melihat ya kaum muslimin yang begitu luar biasa ya berjuang ya menghadapi orang-orang kafir tadi ya. Di dalam kemudian perang Badar kita bisa melihat jumlah yang tidak seimbang ternyata kemudian tidak mempengaruhi semangat ya daripada kaum muslimin tadi itu. Sehingga kita bisa lihat ya di dalam gambar ini kita bisa melihat bagaimana 300 ya lebih daripada kaum muslimin ya itu dengan kemudian ya semangat yang luar biasa karena mereka dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, itu berhasil kemudian mengalahkan ya kurang lebih ya pasukan musyrikin itu lebih dari 1.000 orang. Ya, tentu tidak mungkin ya hal tersebut tanpa kemudian bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas pertolongan Allah lah maka kemudian kita bisa melihat ya bagaimana malaikat-malaikat itu diturunkan karena ketakwaan dari kaum muslimin. Ya, dan disinilah kemudian kita bisa mengambil pelajaran bahwa di perang Badar ini, di dalam peristiwa jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat ini, membuktikan bahwa ya Ramadan itu tidak identik dengan kelemahan. Ramadan itu identiknya justru adalah dengan semangat ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kemudian ketika menghadapi musuh-musuh Islam. Maka dari sini pelajaran yang sangat penting daripada perang Badar ini adalah ya untuk kemudian juga menjadi semangat bagi kita hari ini. Jangan sampai kendor, jangan sampai kemudian kaum muslimin ya itu terlena. Ya termasuk sekali lagi apa yang terjadi ya di saudara-saudara kita di Palestina sekali lagi ya menghadapi berbagai tipu daya penjajahan yang dilakukan ya lebih dari 75 tahun mereka dijajah oleh entitas Yahudi yang di-backing oleh kemudian Amerika dan sebelumnya Inggris. Maka sesungguhnya kita harus berusaha ya agar semangat itu ya terus kemudian menyala, terus kemudian memiliki kekuatan ya agar segera mungkin ya biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan bisa kemudian dibebaskan. Maka kemudian kita bisa juga belajar pada kasus yang kedua, yaitu peristiwa kemenangan jihad ya dalam pembebasan Mekah atau yang kita kenal dengan Fathul Mekah atau Futuh Mekah. Kita tahu pada saat itu ya kaum muslimin ya setelah kemudian mereka menjalankan apa yang disebut ya dengan ya perjanjian Hudaibiyah, ternyata kemudian orang-orang kafir itu melanggarnya. Maka Rasulullah SAW ya dengan kemudian berbagai pertimbangan politik yang sangat strategis akhirnya kemudian memerintahkan kaum muslimin yang jumlahnya pada saat itu diperkirakan sekitar 10.000 ya itu kemudian menuju ke Mekah. Dan kemudian disinilah dimulai bagaimana kemudian penaklukan Mekah itu atau futuhat ya atau pembebasan Mekah itu dari ya kekufuran dan tangan-tangan orang kafir. Maka di dalam slide ini kita akan bisa melihat bagaimana kemudian Rasul membagi beberapa pasukan dari beberapa arah dan kemudian ya dari masing-masing arah itu mereka kemudian ya melakukan pengepungan kepada ya kota Mekah. Dan ternyata ya biiznillah lagi-lagi ya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pertolongan Allah itu kemudian menyelimuti ya semangat kaum muslimin yang begitu luar biasa yang mereka itu bertakwa, sehingga apa yang kemudian terjadi tidak perlu waktu yang lama. Akhirnya kemudian ya kaum muslimin bisa kemudian membebaskan kota Mekah tadi itu dari tangan-tangan orang kafir. Dan peristiwa yang lebih luar biasa lagi ya yang kita bisa saksikan ya itu adalah dihancurkannya berhala-berhala yang sudah beratus-ratus tahun ya disembah ya oleh orang-orang kafir begitu ya, dan membuat ya berbagai ya kemaksiatan itu kemudian merajalela yang kemudian kita kenal sebagai masa jahiliyah pada saat itu. Sehingga dari sini kita bisa melihat para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kemenangan dengan Futuh Mekah ini pun terjadi di bulan Ramadan. Tentu ini menjadi sebuah semangat yang sangat luar biasa kepada kita semua ya agar kemudian betul-betul memahami bahwa hari ini pun ya sekali lagi ya umat Islam di Palestina dalam suasana Ramadan 1446 sebagaimana
tahun kemarin juga 1400 ya 45 ya, itu ada dalam keadaan yang masih terjajah. Umat Islam di Palestina hari ini ya itu sekali lagi ada dalam penjajahan entitas Yahudi yang di-backing oleh Amerika. Maka Ramadan tahun ini juga kemudian salah satu hal penting yang harus kemudian kita ingat adalah bagaimana agar mereka ya itu bisa kemudian dibebaskan. Ya, bukan ya hanya sekedar dibantu ya, itu sudah pasti ya, ada donasi, ada kemudian upaya pengiriman ya makanan, logistik, ya tentu saja doa dan juga berbagai upaya-upaya itu harus kemudian terus berjalan. Tapi jangan lupa hadirin rahimakumullah, itu baru satu aspek. Karena apa? Karena aspek yang selama ini ya banyak kemudian dilupakan itu adalah membiarkan penjajahnya itu sendiri, yaitu entitas Yahudi yang di-backing oleh kemudian Amerika tadi itu tetap ada di sana. Maka ada upaya yang sangat serius yang kemudian kita dorongkan ya, yang kita ingin kirimkan pesan ya. Dua pesan utama ini yang kita ingin sampaikan terutama di dalam bulan ya Ramadan tahun 1446 ini. Yang pertama adalah penguasa muslim dimanapun ya berada, termasuk di negeri ini, harus mengirim tentara untuk jihad, membebaskan ya Palestina ya dan mengusir penjajah Yahudi tadi itu. Ya, bukan mengirimkan tentara untuk menjadi tentara perdamaian atau peacekeeping. Itu sudah ada hari ini, tetapi mereka tidak melakukan hal-hal yang seharusnya. Tentang jihad inilah saya ingin juga kemudian menegaskan bahwa kita bangsa Indonesia ini ya ketika tahun 45 ya pernah kemudian mengalami keadaan yang sama, yaitu datangnya atau masih bercokolnya penjajah pada saat itu. Dan para ulama pada saat itu memberikan ya satu rekomendasi, satu dorongan ya hukum yang begitu luar biasa, yaitu yang kemudian nanti disebut sebagai resolusi jihad. Dengan resolusi jihad itulah kemudian kita bisa melihat bagaimana anak-anak negeri ini, para santri, para kiai, para ulama dengan berbagai elemen ya masyarakat yang lainnya dengan persenjataan yang juga tentu memiliki keterbatasan, tetapi karena semangatnya itu adalah jihad fisabilillah ya, maka kemudian yang terjadi ya mereka berhasil mengusir ya tentara Inggris maupun juga Belanda pada saat itu. Maka saya ingin menegaskan bahwa dalam konteks inilah jangan sampai kaum muslimin justru malah kemudian ya tidak mendorong agar pemerintah, agar penguasa muslim itu untuk kemudian melakukan jihad, mengirimkan tentara mereka. Ya, saya ingin memberikan contoh sekecil saja. Bagaimana kemudian kekuatan kaum muslimin yang jumlahnya 2 miliar ya, kalau dibandingkan dengan entitas Yahudi yang jumlahnya kira-kira kurang dari 10 juta, tentu menjadikan pertanyaan, bagaimana mungkin kaum muslimin ya itu bisa dikalahkan? Tentu di sini adalah karena umat Islam ya itu terpecah belah. Ya, kita bayangkan sekelas Pakistan ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki ya senjata nuklir, bahkan satu-satunya dari negeri-negeri muslim yang memiliki nuklir, jumlahnya bahkan lebih dari 100. Coba kita bayangkan bagaimana kemudian ya tentara dan senjata nuklir itu kemudian tidak bergerak. Maksudnya tetap ada di Pakistan ya dan tidak kemudian ya digunakan untuk membantu saudara-saudara mereka. Padahal kemudian Amerika ya itu kemudian berkali-kali ya dengan jumlah triliunan rupiah itu kemudian mengirimkan berbagai bantuan untuk membantu entitas penjajah Yahudi tadi ini. Jadi kata kuncinya adalah jihad fisabilillah. Kita kirimkan pesan ini kepada para penguasa muslim gitu ya, karena sesungguhnya jihad ini adalah perang untuk ya menegakkan agama Allah ya melawan orang-orang kafir. Dan jangan sampai ya kita ya justru malah kemudian memiliki pemahaman yang keliru tentang jihad, yang menganggap bahwa jihad itu adalah terorisme. Saya ingin tegaskan bahwa jihad bukan terorisme dan terorisme itu bukan jihad. Maka sesungguhnya inilah yang harus kita lakukan karena jihad itu adalah ajaran Islam. Ya, kita sangat menyayangkan, prihatin kalau kemudian ada malah yang berpendapat ya malah diharamkannya jihad. Ya, ini sebuah ironi yang sangat luar biasa. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, umat Islam juga harus bersatu dalam satu kepemimpinan global, yaitu ya dengan negara adidaya Islam, khilafah yang kemudian dipimpin oleh seorang khalifah untuk mengalahkan penjajah Amerika. Banyak yang bertanya, kenapa mesti khilafah? Karena khilafah lah
yang akan kemudian mengalahkan penjajah Amerika. Kita tahu di masa yang lalu setelah Rasulullah SAW wafat, digantikan para khulafaur rasyidin, digantikan juga kemudian para khalifah-khalifah setelahnya, ada Bani Umayyah, ada kemudian Bani Abbasiyah, ada kemudian Bani Utsmaniyah, maka sesungguhnya merekalah yang kemudian benar-benar menjaga kaum muslimin dan juga kemudian membebaskan negeri-negeri di mana kemudian mereka mendapatkan berbagai kemenangan. Kita tahu dalam kasus Palestina ini khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itulah yang membebaskan Palestina pada saat itu dari tangan tentara-tentara kafir Romawi pada saat itu. Ratusan tahun kemudian berlalu, muncul kemudian tentara salib, mereka berhasil untuk beberapa saat menguasai Palestina. Kemudian datanglah kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang ada pada saat itu membebaskan sekali lagi Palestina, dan untuk beratus-ratus tahun sebelumnya. Setelah itu kemudian akhirnya Palestina dalam keadaan damai sampai kemudian dilindungi oleh kekhilafan yang terakhir yaitu Khalifah Bani Utsmaniyah, di mana kemudian Sultan Abdul Hamid II itulah yang mengusir para pemimpin-pemimpin Zionis Yahudi pada saat itu, yaitu Theodor Herzl, yang ketika itu mereka berusaha untuk melakukan upaya menguasai Palestina dengan alasan membelinya. Maka dua pesan ini, jihad dan khilafah, inilah yang akan kemudian menjadi solusi hakiki yang fundamental untuk saudara-saudara kita, khususnya di tengah-tengah suasana Ramadan ini. Bukan negara bangsa, bukan kemudian solusi dua negara, bukan kemudian hal lain, tetapi satu kata adalah jihad fisabilillah, dan yang kedua adalah khilafah untuk kemudian mengalahkan pembacking daripada entitas Yahudi yaitu Amerika. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita simpulkan bahwa di dalam menyambut dan mengisi Ramadan ini, marilah Ramadan 1446 ini kita jadikan momentum sebagai yang pertama adalah sebagai bulan sebagai pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau bulan Quran. Karena dengan turunnya Al-Quran, datangnya Lailatul Qadar memberikan sebuah dimensi spiritual agar kemudian kita senantiasa menjadikan backing itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sandaran kita hanya Allah. Dan pada saat yang sama Al-Quran itu adalah solusi. Al-Quran itu adalah petunjuk. Mari kemudian kita tegakkan. Mulai kita baca, mulai kemudian kita hafalkan, mulai kita amalkan dan kita dakwahkan. Sehingga dengan itulah maka kemudian penegakan Islam secara kafah dan dijaga oleh khilafah itu akan kemudian betul-betul akan segera terrealisir. Dan yang kedua, mari kita kemudian jadikan bulan Ramadan ini juga sebagai bulan jihad, di mana kemudian kita dorong agar para pemimpin Muslim khususnya mengirimkan tentara khususnya untuk kasus Palestina dengan membebaskan Palestina tadi dari cengkraman tentara-tentara Yahudi yang di-backing oleh Amerika tadi itu. Agar apa? Agar bulan Ramadan ini akan betul-betul mereka menjadi bulan di mana kemudian mereka terbebaskan dari penjajahan. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi bagi kita semua agar kita semua bisa menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan insya Allah ini kita tekadkan agar menjadi Ramadan yang terakhir tanpa adanya kemudian khilafah yang kemudian itu akan menjadi junnah, penolong, perisai, pelindung bagi kaum muslimin seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.